Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitilia dengan NIM 052048136 ingin menjelaskan tugas 3 mengenai mekanisme kerja manfaat dalam menjaga integrasi akademik serta strategi perlindungan privasi mahasiswa terkait penerapan sistem Automated Online Proctoring atau AOP di Universitas Terbuka. Yang pertama, apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau yang disingkat AOP adalah sistem pengawasan ujian online otomatis berbasis kecerdasan AI. Sistem ini menggunakan kamera, mikrofon, algoritma cerdas untuk memverifikasi identitas peserta, mengunci brosur, serta mendeteksi indikasi kecurangan, serta real time tanpa perlu diawasi oleh pengawas secara langsung selama ujian berlangsung. Yang kedua, bagaimana sistem Automated Online Proctoring bekerja? Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning dan pembelajaran mesin learning ke dalam perangkat lunak ujian. Secara teknis, sistem ini beroperasi melalui 3 fase utama. Yang pertama, fase ujian; yang kedua, fase pelaksanaan; yang ketiga, fase pasca ujian. Saya akan menjelaskan fase yang pertama, yaitu fase pra-ujian. Sebelum soal ujian terbuka, sistem melakukan proses verifikasi. Yang pertama adalah verifikasi biometrik. Jadi, kamera webcam mahasiswa akan memindai wajah mereka untuk dicocokkan dengan KTP atau KTM. Yang kedua, pengamanan perangkat. Sistem akan mengunci peramban internet mahasiswa. Jadi, ketika ujian sedang berlangsung, mahasiswa tidak bisa membuka aplikasi baru, membuka aplikasi lain, atau mahasiswa membuka tab baru, menyalin tempel, mengcopy paste teks menggunakan fungsi klik kanan, atau membuka modul digital, kalkulator ilegal, maupun aplikasi berlayar. Yang ketiga, pemindaian lingkungan. Mahasiswa diminta untuk memutar kamera 360 derajat untuk memperlihatkan meja dan ruang sekitar guna untuk memastikan bahwa tidak adanya kertas ilegal ataupun orang lain di dekat mereka. Yang kedua, fase pelaksanaan ujian atau pemantauan real time. Selama ujian berlangsung, AI bekerja di latar belakang untuk menganalisis 3 sensor utama. Yang pertama, analisis visual atau gerakan mata. Analisis visual dan gerakan mata, AI akan mendeteksi jika salah seorang mahasiswa melihat matanya ke arah luar AI secara terus-menerus, maka AI akan melihat hal tersebut. Jika ada objek terlarang yang tertangkap kamera seperti ponsel, buku, AI akan mendeteksi hal tersebut. Yang kedua, analisis audio. Mikrofon perangkat akan merekam suara di sekitar. AI bisa membedakan antara suara bisikan atau suara orang lain yang sedang mendeteksi jawaban. Yang ketiga, deteksi kehadiran. Sistem akan langsung memberikan tanda bahaya jika salah satu dari peserta ujian tersebut
eh, mendadak hilang dari frame kamera, atau jika ada wajah orang lain yang ikut terdeteksi di dalam kamera. Yang ketiga adalah fase pasca ujian. Sistem AOP tidak langsung menggugurkan mahasiswa secara sepihak. Selama ujian, AI bertugas memberikan tanda merah atau flagging beserta stempel waktu pada aktivitas yang dianggap mencurigakan. Yang kedua, setelah ujian selesai, sistem menghasilkan dashboard atau kesimpulan laporan berupa presentasi tingkat kecurigaan. Rekaman video yang diberikan tanda merah tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pengawas atau dosen untuk ditinjau ulang secara objektif. Yang ketiga adalah manfaat AOP dalam menjaga integrasi akademik. Yang ketiga, manfaat AOP dalam menjaga integritas akademik. Di dalam dunia pendidikan jarak jauh, berskala besar, seperti universitas terbuka, menjaga validasi nilai adalah tantangan terbesar. Sistem AOP memberikan manfaat krusial dalam menjaga integritas tersebut melalui aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, mencegah perjokian. Dengan sertifikasi wajah, biometrik di awal dan pemantauan konsisten selama ujian, sistem memastikan dari menit pertama hingga akhir bahwa yang mengerjakan ujian adalah mahasiswa, bukan orang lain atau joki. Yang kedua, menghilangkan peluang kerjasama atau plagiarisme instan. Fitur lockdown, brosur penutup, akses mahasiswa untuk berkomunikasi, mencari jawaban di Google, atau membagi tangkapan layar, screenshot soal ujian ke grup angkatan demi mendapatkan jawaban instan. Yang ketiga, menciptakan keadilan iklim akademik. Ketika ujian daring tidak diawasi, mahasiswa yang belajar dengan jujur seringkali dirugikan oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai tinggi hasil buatan curang. Pengawasan ketat AI mengembalikan esensi keadilan, di mana nilai yang diperoleh benar-benar mencerminkan kompetensi murni mahasiswa. Yang keempat, menjaga nilai jurnal. Yang keempat, menjaga nilai jual akreditasi institusi. Kredibilitas ijazah sebuah universitas sangat bergantung pada ketatnya proses evaluasi. Dengan sistem asesmen yang kredibel dan bebas curang, maka masyarakat serta dunia industri atau tempat lulusan UT mencari kerja akan menaruh kepercayaan penuh terhadap kualitas lulusan universitas terbuka. Yang ketiga, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswanya. Kekhawatiran terbesar mahasiswa adalah masalah privasi. Apakah kamar saya diintip? Kemana rekaman video saya dikirim? Untuk meredam resistensi ini, universitas menerapkan protokol perlindungan data pribadi yang sangat ketat. Yang pertama, penerapan prinsip data minimasi data. Sistem hanya diperbolehkan merekam data yang relevan dengan kebutuhan pengawasan ujian, seperti audio, video wajah, dan aktivitas layar. Sistem dilarang keras untuk memindai dokumen pribadi di dalam hard disk komputer mahasiswa atau melacak riwayat pencarian internet di luar jam ujian. Yang kedua, enkripsi data ujian ke ujung. Seluruh rekaman video dan audio mahasiswa yang dikirim ke perangkat kepeladen atau server mahasiswa wajib dienkripsi menggunakan protokol keamanan tinggi. Ini memastikan data tidak dapat dicegah atau diretas oleh pihak ketiga di tengah jalan.
Yang ketiga, batas akses yang ketat. Tidak semua staf kampus itu memiliki akses untuk melihat data tersebut. Akses video hanya diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dan tim komite etik akademik. Itu pun hanya jika mahasiswa tersebut mendapatkan tanda merah atau flagging yang berarti kecurangan yang serius dari AI. Yang ketiga, kebijakan penghapus data otomatis. Kampus harus membuat aturan hukum yang tegas bahwa semua rekaman video ujian bersifat sementara. Data tersebut wajib dihapus selama 30 hari. Maksimal 3 bulan setelah nilai ujian resmi diumumkan dan masa sanggah nilai selesai. Yang terakhir, persetujuan berbasis informasi. Sebelum ujian dimulai, sistem wajib menampilkan syarat dan ketentuan yang transparan mengenai data apa saja yang akan diakses. Mahasiswa berhak membaca dan memberikan persetujuan secara sadar sebelum memberikan akses kamera dan mikrofon kepada sistem. Baik, segitu saja untuk penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.